Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin setanah air dan sebangsa yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mukhtalifatan wa amara bainakum bil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan jiwa dan raga sehingga kita dapat berpijak di negara Indonesia tercinta dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tak lupa indahnya sholawat dan wanginya keselamatan semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang profesor yang berbudi luhur, jauh dari perilaku kufur, yang selalu mengajarkan umatnya agar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, agar kita bertafakur sampai masuknya ke liang kubur. Yani habibana wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul penguatan nilai-nilai nasionalisme. Hadirin, rasa persatuan dan kesatuan amat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi. Rasa persatuan dan kesatuan amat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi ini. Keadaan umat Islam, sadar atau tidak sadar, setuju maupun tidak setuju, kita sedang diadu domba dan diuji kemapanannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan dengan kehidupan yang amat kontras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita semua menghirup udara demokrasi tanpa menyaring dan menganalisa resistensi dari virus yang ditebarkan. Euforia demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan berarti tidak punya resiko dan tujuan, tapi merupakan konspirasi bagi kekuatan musuh-musuh bangsa dan Islam. Kita lihat pemilihan langsung mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan kepala negara telah menorehkan perbedaan dan perdebatan antar sesama yang amat sulit untuk disatukan. Belum lagi dengan munculnya partai politik yang mewarnai perbedaan bagaikan jamur di musim hujan, hingga saudara dengan saudara, jiran atau tetangga, bahkan suami istri pun berpisah lantaran perbedaan pilihan dan dukungan. Tak jarang perselisihan dan perdebatan mengakibatkan nyawa pun melayang di ujung pedang. Naudzubillah. Hadirin yang berbahagia, padahal Allah telah jelas menerangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Menurut Ibnu Mas'ud dalam kitab Al-Qurtubi,
jilid 4 halaman 159 dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk berpecah belah, karena perpecahan adalah kerusakan dan kebersamaan adalah keselamatan. Hadirin rahimakumullah, lagi-lagi rasa nasionalisme kalah dengan keegoisan. Lagi-lagi rasa nasionalisme kalah dengan adanya perbedaan. Padahal perbedaan adalah suatu keindahan. Indonesia sendiri 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari bagai suku bangsa, itulah Indonesia. Kita tengok ke belakang. The founding father atau pendiri bangsa berbeda suku, budaya, dan agama. Hanya dengan satu tekad, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Allahu Akbar. Maka berceceranlah darah membasahi bumi pertiwi tak dihiraukan demi persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengatakan dalam pidatonya, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pada akhir-akhir ini, Indonesia tercinta mulai tercabik-cabik oleh pemahaman demokrasi yang kebablasan. Perkelahian antar pelajar menjadi tontonan yang memalukan sekaligus memilukan. Naudzubillah, judulnya cinta tanah air, bela tanah air, cintanya buta. Kenyataannya tertutupi, kebenarannya tertutupi dengan kebohongan, terkalahkan oleh provokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan kepentingannya sendiri. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika hilang hanya karena naiknya harga minyak kelapa. Jangan sampai isi Sumpah Pemuda hilang hanya karena perbedaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai pemahaman demokrasi yang kebablasan menghilangkan nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kepentingan adalah suatu hal yang harus diutamakan, namun persatuan dan kesatuan adalah suatu hal yang utama dalam sebuah negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.